Qala muallif Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani radhiyallahu ta'ala anhu min kalamihi, daripada ucapannya, idza lam yakun ma turid, ketika tidak ada apa yang kamu inginkan, fa'arid, maka hendakilah, ma yakun, apa yang ada. Ketika tidak ada sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, ya, apa yang ada itulah dinikmati, ya. Jangan yang enggak ada itu yang diinginkan, ya. Orang itu banyak susahnya karena menginginkan sesuatu yang enggak ada. Dan akhirnya tulul amal, ya. La yanbulu rajulu, la yanbulu, tidak cerdas atau tidak mulia ar-rajulu, seseorang, hatta takuna fihi khaslatani, sehingga ada di dalam orang itu khaslatani, dua keadaan. Al-iffatu amma fi aidin nas, menjaga daripada sesuatu yang ada di dalam kekuasaan manusia, wa tajawuzu, dan memaafkan, amma, daripada sifat kesalahan, yakun, yang ada, minhum, daripada manusia, ya. Orang itu akan mulia, orang itu akan dianggap cerdas ketika orang itu tidak menginginkan atau tidak gampang kepingin dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, ya. Izhad fi aidin nas yuhibbukan nas, ya. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia, ya. Jadi, jangan kita itu berharap daripada apa yang ada di dalam rezekinya manusia, ya. Itu yang mengakibatkan orang itu tidak dicintai oleh manusia, dan memaafkan daripada kesalahan mereka. Nah, ini berat, kadang memaafkan itu berat, ya. Kadang orang itu manusia itu kadang memiliki ego yang besar, sehingga ketika orang itu memaafkan, ya, mau memaafkan itu berat. Karena apa? Egonya yang didahulukan. Dan saya kok memaafkan, uang saya nggak salah kok, kan? Saya nggak salah kok mau minta maaf, kan? Apalagi kok memaafkan. Nah, ini berat. Nah, tapi ketika orang itu memiliki sifat memaaf, dan orang itu memiliki sifat pemaaf, justru malah orang itu akan dimuliakan oleh Allah, ya. Justru orang itu akan dimaafkan oleh Allah. Bukan berarti orang yang memaafkan itu orang itu jadi hina, ya, karena dia itu memaafkan atau minta maaf. Justru orang yang memaafkan itu, kan, orang itu akan menjadi mulia, kan. Wala yazdatu abdan bi afwin illa izan. Tidak bertambah seorang hamba itu sebab memaafkan, kecuali orang itu akan bertambah mulia. Wala yazdatu abdan bi afwin illa izan. Yang tidak bertambah derajat seseorang itu sebab memaafkan, kecuali orang itu derajatnya akan menjadi mulia. Inna qauman, sesungguhnya kaum, yuriduna, menginginkan ayyartafi'u, untuk menjadi mulia, mempunyai derajat, faya'ballahu, maka Allah menolak, illa ayyadha'ahum, kecuali Allah akan menghinakan mereka, ya, kecuali akan menghinakan, Allah akan menghinakan mereka, ya. Jadi orang itu ada orang yang ingin memiliki kedudukan di manusia, ya. Tapi orang itu tidak dikehendaki oleh Allah, ya, tidak akan mulia, ya. Ya, ingin menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, tapi Allah tidak menghendaki, ya tidak akan jadi mulia. Nah, sebab apa? Kemuliaan itu adalah termasuk bagian rizki daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemuliaan ketika antum mungkin mengajar, itu termasuk rizki, ya, banyak santrinya atau tidak itu termasuk rizki,
Ya, rezeki itu sudah ada bagiannya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, sudah dibagi sama Allah. Ya, tinggal kita menjalani saja. Tapi kadang akhirnya orang itu berebut untuk menjadi mulia, dia rela untuk hutang sana, hutang sini. Ya, ini yang kebacut, ya. Dan karena apa? Anggapan manusia mulia itu dengan harta. Padahal mulia itu cukup dengan iman kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Akharina, dan yang lain, yuriduna menginginkan ayat tawadhu, untuk memiliki sifat tawadhu, untuk tidak terkenal. Fayaqballah, maka Allah menolaknya, illa ayyarfa'a, kecuali Allah akan mengangkat hum kepada mereka, ya. Yang sisi lain dia tidak ingin terkenal, ya, tidak ingin dikenal oleh tidak menginginkan untuk terkenal. Tapi Allah Ta'ala beda dengan keinginan Allah. Allah Ta'ala ingin mengenalkan mereka, ya, maka dikenalkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Ma izdada sahibu bid'atin ijtihadan, tidak bertambah orang yang melakukan bid'ah, orang tidak bertambah usahanya orang yang melakukan bid'ah, illa izdada minallahi bu'dan, kecuali bertambah jauh daripada Allah. Orang yang melakukan usaha, yang berusaha semaksimal mungkin tapi jalannya keliru, dan itu tidak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melakukan ibadah tanpa ada jalan yang benar, ya, ada tuntunan daripada syariat, ya, maka justru ibadahnya itu akan membuat jauh daripada Allah, bukan mendekatkan kepada Allah, justru akan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yablughuni mautur rajul, sesungguhnya sampai kepadaku kematian seseorang, min ahli sunnah, daripada orang yang ahlu sunnah, ya, golongan minna, faka'annama yaskutu, seakan-akan jatuh, udhun, satu anggota badan, min a'dha'i, daripada beberapa anggota badanku, ya. Orang yang melakukan sunnah, ya, orang yang ahlu sunnah meninggal, itu seakan-akan jatuh anggota badan, putus daripada anggota badanku. Karena apa? Ya, beliau menganggap al-mu'min kal jasadil wahid, ya, seorang mukmin itu seperti jasad yang satu, ya. Jadi ketika ada yang meninggal satu, ya, maka akan jatuh anggota badannya. Adza rajulun ayyuba as-sikhtiyani, adza menyakiti rajulun seseorang, ayyuba as-sikhtiyani, kepada Ayyub as-Sikhtiyani, wa ashabahu, dan teman dan murid-muridnya, adzan syadidan, dengan gangguan yang sangat keras. Falamma tafarraqu, ketika mereka berpisah, qala berkata Ayyub, innila arhamhu, sungguh aku sangat kasihan kepadanya. Innana nufariquhu, sesungguhnya kita berpisah dengan dia, wa khuluquhu, dan akhlak jeleknya, ma'ahu, bersama orang yang menyakitinya, ya, bersama rajul itu, ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmat, ya, memiliki sifat kasih sayang. Bahkan orang yang menyakiti pun, ya, disayang, ya, dikasihani. Orang yang menyakiti justru malah dikasihani. Karena apa? Karena dia memiliki akhlak yang jelek. Itulah para aulia Allah, ya. Para aulia Allah itu, ya, tidak bisa dikenal hanya dengan karomahnya saja, meskipun ada walinya Allah itu mempunyai karomah. Tapi paling tidak sifat daripada aulia Allah
wali-walinya Allah memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Memiliki sifat kasih sayang. Ini bahkan kepada orang yang memusuhi pun, orang yang mengganggu pun tetap ada sifat kasih sayangnya. Begitu pula Allah, ya. Allah kepada orang yang maksiat tetap disayang sama Allah, ada di dunia, ya. Qala Hammad, berkata Hammad, ra'aitu Ayyub, aku melihat Ayyub la yansarifu, tidak pergi, ansukihi daripada pasarnya, illa ma'ahu syai'un yahmiluhu ila iyalihi, kecuali bersama Ayyub sesuatu yang dibawanya untuk keluarganya. Nah, jadi setiap Ayyub pergi dari pasar dan pulang dari pasar, dan selesai dari pasar dia membawa sesuatu untuk keluarganya. Faqultu lahu fi dzalik, aku maka berkata aku kepadanya fi dzalika, tentang hal itu. Faqala, maka berkata Ayyub, inni samitul Hasan, sesungguhnya aku mendengar Hasan yaqul, berkata, innal mu'min, sesungguhnya mukmin, akhadha anillahi adaban hasanan, mengambil daripada Allah adab yang bagus. Faida ausa'a, ketika dia meluaskan rizkinya alaihi, atas keluarganya, ausa'a, maka Allah meluaskannya. Wa idza amsaka, ketika dia menahan alaihi, atas keluarganya, amsaka, maka dia Allah menahan untuk rizki untuk dia, ya. Ini, ya, paling tidak apa, untuk keluarga menyenangkan, ya, menyenangkan hatinya keluarga, menyenangkan hati anak-anak, itu termasuk dapat melancarkan rezeki, ya, dapat meluaskan rezeki, ya. Ketika ya itu bawa sesuatu dari ketika bepergian, membawa oleh-oleh, itu termasuk bagian daripada adab yang bagus, termasuk ausa, tausiah, memberi keluasan kepada keluarga. Ketika kita meluaskan rezeki kepada keluarga, maka kita akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Ketika kita menahan, ya, kita eman untuk keluarga, ya, kita tidak memberi kepada keluarga, maka rezeki kita akan ditahan oleh Allah, ya. Makanya rezeki itu sesuai dengan kadar sedekah kita, ya. Rezeki itu sesuai dengan kadar sedekah kita. Ya, ketika orang itu rezeki kita banyak sedekahnya, insya Allah rezekinya itu akan sesuai, ya. Rezeki itu sesuai dengan kadar sedekahnya manusia. Ya, kalau kebutuhannya banyak, ya, sedekahnya banyak, insya Allah diburaskan rezekinya oleh Allah. Tapi kalau dia enggak pernah sedekah, jangan harap dia mendapat rezeki yang luas daripada Allah, ya. Qala Abdul Wahid bin Zaid, berkata Abdul Wahid bin Zaid, kuntu ma'a Ayyub fi al-akhirah, aku bersama Ayyub al-akhirah di tanah yang lapang. Fa'atistu, maka aku haus. Faqala, maka berkata Ayyub, tasturu alayya, engkau tutupi atasku, maksudnya jangan ceritakan kepadaku, jangan ceritakan kejadian ini kepada orang lain. Qultu, aku berkata, na'am, ya. Fastakhlafani, maka dia mengambil sumpah kepadaku. Fahalaftu lahu, maka aku bersumpah lahu kepada Ayyub, alla ukhbiru anhu, untuk tidak menceritakan daripada Ayyub, mada mahayan, selama dia hidup. Faqala, maka berkata Abdul Wahid, faghamaza, maka dia memukul, memberi isyarat birijli, dengan kakinya, ala khirain, atas tanah yang lapang. Fanaba al-ma'u, maka menyumber, al-ma'u, air, fasyaribtu, dan aku minum, wahamaltu, dan aku membawa, ya. Nah, ini karomah itu, ya, orang yang benar-benar memiliki karomah, justru orang itu tidak ingin diketahui karomahnya oleh orang lain. Nah, kalau sekarang enggak, ya. Nah, kalau sekarang kadang belum mati saja sudah diceritakan karomahnya. Kadang dia mempunyai karomah, ceritakan sendiri. Wah, ini bukan wali ini, ya. Wah, saya mempunyai ini. Wah, ini bukan wali ini, ya. Wali itu justru ketika dia mempunyai karomah justru ditutup sama dia, jangan sampai dibuka, ya. Jangan sampai diceritakan, ya.
Karena apa? Karomah itu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba yang soleh. Karomah itu bukan berarti pasti orang itu yang mempunyai karomah pasti wali, belum tentu. Ya. Karomah itu ada daripada malaikat, ada karomah minallah, ada karomah minas syaitan. Ya. Ada karomah itu dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Ya. Ada karomah daripada setan. Ya. Ya, itu kadang diberikan kepada siapapun. Kadang orang yang enggak sholat yang mempunyai karomah, wah, bisa melihat apa sebelum duduk dia sudah tahu. Ini belum tentu daripada Allah, dari jin juga bisa. Ya, makanya ukuran wali itu bukan karomahnya, apalagi semasa hidupnya. Ya, makanya jangan percaya, jangan mudah percaya. Ya, ketika ada orang yang mengaku wali, dia menceritakan karomahnya sendiri, maka jangan percaya itu. Ya, karena pada zaman akhir itu banyak, ya, macam-macam banyak. Kata Mbak Ki Abdul Hadi, guru saya Ki Ihya, Abi Ihya, banyak wali yang mempunyai karomah, tapi lebih banyak lagi wali yang tidak mempunyai karomah. Ya. Ada wali yang mempunyai karomah, tapi lebih banyak lagi wali yang tidak mempunyai karomah. Hati-hati ya, dengan wali yang tidak mempunyai karomah. Ya, al-karomatu laisa syartun minal wilayah. Beda dengan mukjizat. Al-mukjizatu syartun minan nubuwah, ya, wal karomatu laisat syartun minal wilayah. Dan kalau mukjizat itu menjadi syarat bagi seorang para nabi, para rasul, itu wajib mempunyai mukjizat. Nah, tapi kalau wali yang karomah itu tidak menjadi syarat untuk menjadi wali. Ya. Malah justru karomah itu kalau orang-orang yang benar itu malah ingin dihilangkan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mempunyai karomah, karomahnya apa yang dipegang jadi emas, apa yang dipegang jadi emas. Syekh Abdul Qadir minta kepada Allah, ya Allah, dan aku bukan ini yang tujuanku, ya Allah cabut karomahku ini, dan bukan ini tujuanku beribadah kepadamu, ya, mohon cabut karomah ini. Justru itu yang wali beneran. Yang kalau wali beneran itu banyak tamunya dia sumpah keban. Ya, malah gelisah. Ya, kalau yang wali-walian, ya, kalau banyak tamu tambah seneng. Wah, saya menjadi hebat ya, kan itu. Ya, banyak orang yang minta doa dia malah seneng. Itu walinya perlu dipertanyakan. Ya. Karena apa? Ya, justru orang yang terlihat kadang ada wali itu yang ketika terlihat karomahnya berarti orang itu sudah mau akhir hayatnya. Ya, itu ada yang seperti itu. Makanya ya, kita jangan mudah terkecoh, jangan mudah tertipu dengan orang yang mengumbar karomah. Ya. Apalagi ada ya, sekarang Masya Allah luar biasa. Wah, orang ini datang ke saya minta doa, akhirnya jadi kaya. Ini kesini, wah ini sama dengan dukun ini. Ya. Sulaiman bin Tarhan At-Taimi radhiyallahu taala anhu kana minal ubatil mustahidin. Dia termasuk daripada orang yang ahli ibadah, al-mustahidin yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yusallil ghadata bil wudu'il isya'il akhirah. Dia salat subuh bi wudu'il isya'il akhirah dengan menggunakan isya yang wudu'nya isya yang akhir. Nah, bukan berarti isya'nya jam 3. Kan? Isya'nya sudah mepet subuh baru salat subuh, enggak. Kan habis salat isya enggak batal sampai subuh. Dia enggak tidur berarti. Wa kana huwa, dan ada dia wa ibnuhul Mu'tamir, dan anaknya Al-Mu'tamir yadurani bil laili fil masajid.
dia berkeliling di malam hari fil masajid di beberapa masjid fayusalliyani mereka berdua salat marratan satu kali fi hadza di dalam masjid ini wa marratan dan sekali fi hadza si masjid ini hatta yusbiha sampai pagi hari sampai masuk pagi hari setiap malam berkeliling berkeliling dari masjid ke sini sampai pagi hari itulah orang-orang yang dahulu salat subuh biwudu'il isya kayak Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani itu salat subuh biwudu'il isya arba'ina sana 40 tahun setelah salat isya enggak tidur sampai subuh enggak pernah hadas Syekh Abdul Qadir enggak pernah hadas pernah beliau itu hadas dalam waktu mujahadahnya diceritakan beliau itu pernah hadas hadas ikhtilam mimpi keluar mani sampai 17 kali dalam semalam itu sampai 17 kali ikhtilam itu mandinya 17 kali jadi setelah ihtilam langsung mandi terus sampai dilakukan 17 kali karena apa jangan sampai tidak mempunyai wudu bahkan Abu Hanifah itu diceritakan sholatnya itu biwudu'il wahid sholat 5 waktu itu dengan wudu 1 kali jadi enggak batal sama sekali sehari semalam enggak batal jadi sholat 5 waktu dengan wudu 1 kali bukan diqodho bukan itulah para orang-orang soleh bagaimana mujahadatun nafsi muriadatun nafsi melatih diri agar supaya mereka itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mu'tamir berkata Mu'tamir makasa abi hidup abahku arba'ina sanatan 40 tahun yasumu yauman puasa sehari wa yuftiru yauman dan berbuka sehari wa yusalli subha biwudu'il isya dan salat subuh biwudu'il isya menggunakan wudunya salat isya ini puasa Daud puasa Daud 40 tahun hebat karena paling utamanya puasa sunnah itu puasa Daud sehari puasa sehari tidak karena apa berat dan kalau puasa 1 tahun enggak buka sama sekali kecuali 5 hari itu mudah puasa 1 tahun puasa 30 tahun enggak buka sama sekali kecuali 5 hari itu mudah tapi kalau sekarang puasa besok tidak itu berat lebih berat makanya yang berat itulah pahalanya lebih banyak al-ajru ala qadri ta'ab pahala itu tergantung daripada nilai kepayahan ibadahnya qala Yahya bin Sa'id berkata wa qala Yahya bin Sa'id majalasna kami tidak duduk ila rujulin kepada seseorang akhwafa lillahi ta'ala minhu yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minhu daripada Sulaiman wa qala Hamad bin Salamah ma ataina Sulaiman at-Taimiyah kami tidak mendatangi Sulaiman at-Taimi fi sa'atin di dalam suatu waktu yuta'u yang dibuat yang yuta'u yang ditaati Allah yang disembah Allah fiha di dalam waktu itu illa wajadadahu kecuali kami menemukan Sulaiman mutian dalam keadaan beribadah wa in kana fi saati salatin apabila masuk di dalam waktu salat wajadnahu musallian kami menemukan Sulaiman musallian dalam keadaan salat wa ilam takun fi saati wa ilam takun saatu salatin apabila tidak ada waktu salat wajadnahu kami menemukan Sulaiman imma mutawadhian ada kalanya dia berwudu au aidan limaridin atau menjenguk orang yang sakit au musayyian atau mengiringi li janazatin
untuk jenazah, au qaidan atau duduk yusabbihu fil masjid, membaca tasbih di dalam masjid. Wa kunna, dan kami nara melihat, annahu la ya'sillaha azza wa jalla, tidak melihat sesungguhnya Sulaiman la ya'sillaha, tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi waktunya ya, Sulaiman ini digunakan sepenuhnya untuk yang bermanfaat, yang bernilai pahala. Ya, ada kalanya waktunya ibadah, ya, waktunya sholat ya sholat, ya. Waktunya kalau tidak selain di waktu sholat, dia menjaga wudunya, atau menjenguk orang sakit, atau mengikuti jenazah, atau duduk di masjid dengan membaca tasbih. Jadi waktunya itu digunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Kalau kita kan enggak, ya, kita banyak lalainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita itu banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktunya semuanya untuk yang bernilai akhirat, ya. Semuanya bernilai untuk akhirat. Anil Mu'tamir, daripada Mu'tamir, an abi, daripada abahnya. Innar rajula, qala berkata, innar rajula, sesungguhnya seseorang la yudhnibu dzamba, melakukan suatu dosa, fayusbihu, maka pagi-pagi, wa alaihi, atas ia, madzallatuhu, kehinaan dosa itu. Ya, ketika orang itu melakukan dosa, maka jadi dan maka orang itu akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu melakukan dosa akan mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang dosa itu termasuk mengurangi rizki. Ya. Innar rajula inna dzamba inna rizqa la yuhramul rajula bi dzambin yusibu. La yuhramur rajula bi dzambin la yuhramur rizqa ar-rajula bi dzambin yusibu. Yang seseorang itu yang terhalangi rezekinya sebab dosa yang ia lakukan. Ya. Orang yang banyak dosa biasanya rezekinya semakin menurun. Ya. Ya, kok ada orang yang dosa kok tambah rezekinya banyak? Oh, itu istidrak daripada Allah. Ya. Qala al-Mu'tamir, berkata Mu'tamir, qala li abi, berkata ke abahku, hina hadarahul maut. Qala berkata li kepada abi, abahku, hina hadarahul maut, ketika datang kepadanya al-maut, kematian, ya Mu'tamir, wahai Mu'tamir, hadisni birruhas, beritakan hadis kepadaku, ya, beritakan kepadaku birruhas, dengan keringanan-keringanan, la'alli alqallaha, mungkin ya, supaya aku alqallaha, bertemu kepada Allah, wa ana hasanudzani bih, sedangkan aku husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Ya, hidupnya ini selalu diiringi dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya roja. Yang hidupnya selalu diliputi dengan khauf. Ya. Makanya seorang mukmin, ya, sebetulnya khaufnya orang-orang yang soleh itu bukan karena menghindarkan daripada dosa, justru akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Ya. Ya, kalau orang yang banyak dosa, ya, orang yang sering melakukan dosa, hendaknya hatinya ditanamkan khauf kepada Allah supaya apa? Nah, supaya orang itu berhenti melakukan dosa. Ya, ketika orang itu yang sepadan antara dosa dan taat sama, ya, hendaknya orang itu seimbang antara khauf dan roja. Ya, seimbang antara khauf dan roja. Ketika orang itu melakukan dosa, hendaknya condong ingin melakukan dosa, hendaknya khaufnya yang ditinggikan sama Allah, sama dia. Ketika dia itu teledor, ya, rojaknya yang dihadapi, dia ikut takutan, ya, hendaknya rojaknya yang ditinggikan oleh orang itu. Supaya apa? Supaya seimbang. Seorang mukmin itu hendaknya antara khauf dan roja itu seimbang. Seperti apa? Seperti sayapnya burung yang bisa menaikkan derajatnya seseorang. Nah, kalau lebih banyak khaufnya,
Ya seperti ini, ya. Jadi seakan-akan tidak ada keringanan untuk bertemu Allah, ya. Saking takutnya kepada Allah. Qala Raqabah, berkata Raqabah, Ra'aitu Rabbal Izzati, aku melihat Allah Subhanahu wa taala fil naumi, di dalam tidurku. Wa qala faqala, berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ukarimanna maswa Sulaiman At-Taimi, aku akan memuliakan, sungguh aku akan memuliakan rumahnya Sulaiman At-Taimi. Fa innahu, sesungguhnya dia shallali, beribadah kepadaku arba'ina sana, 40 tahun, al-ghadata, salat subuh, ala tuhril atamah, ya. Salat untukku arba'ina sanatan, 40 tahun, al-ghadata, salat subuh, ala tuhril atamah, atas wudu salat isya, ya. Itulah sebab itulah diangkat oleh Allah derajatnya. Qala, berkata, famata, ketika famata maka meninggal, famata dan meninggal Sulaiman, fara'aituhu fil manam, aku melihatnya di dalam mimpiku. Raqabah juga Raqabah. Faqultu, maka berkata, ma fa'allahu bik, apa yang Allah berbuat kepadamu? Qala, berkata Sulaiman, ghafarali, Allah mengampuniku, wa adnani, dan mendekatkanku, wa qarrabani, dan mendekatkanku, wa ghallafani, dan melumuriku minyak, biyadihi, dengan kekuasaannya Allah, dengan tangannya Allah. Maksudnya bukan tangannya, dengan kekuasaannya, rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Wa qala, berkata Allah, hakadha, seperti inilah, af'alu bi abna'i salasina wa samanin, dengan anak umur, dengan orang yang umurnya 83 tahun. Qauluhu ghallafani, yaitu ay dhammahani, melumuriku, bil ghaliyati, dengan minyak wangi. Yunus bin Ubaid, laisa syai'un, tidak ada sesuatu azu yang lebih mulia, min syai'aini, daripada dua perkara, dirhamin thayyibin, dirham yang halal, wa rajulin, dan seseorang, ya'malu, yang beramal, ala sunnatin, atas sunnah, ya, orang yang dirham yang halal, dan rizki yang orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah, ya, ini. Wa qala, berkata, innama huma dirhamani, sesungguhnya uang itu ada dua, dirhamun, satu dirham, amsakta, yang kamu menahan, anhu, daripada uang itu, hatta toba, sehingga bersih, laka, untukmu, fa akhadtahu, dan kamu mengambilnya, ya. Kamu tidak menahan dulu, ya. Ada uang banyak, ditahan dulu sehingga bersih uang itu, sehingga berkah uang itu, kamu baru mengambilnya, ya. Seperti cerita daripada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang dalam diceritakan ada seorang tua yang mempunyai 4 anak, ya, 4 anak. Yang 3 ini nggak mau berbakti kepada ayahnya. Karena apa? Karena nggak mempunyai warisan. Yang satu ini berbakti kepadanya sehingga mati. Saudara-saudaranya bilang ke anak yang satu ini, kenapa kamu rawat abahmu? Wan abahmu nggak punya harta warisan, percuma kamu rawat. Tetap dia tetap orang ini merawat abahnya sampai meninggal dunia. Nah, suatu hari dia mimpi, ya, bahwa abahnya bicara, wahai fulan, ambillah di situ ada uang 100 dinar, ambillah di situ. Nah, terus dia tanya, afiha barokah, apakah uang itu ada berkahnya, apa halal lah? Tidak ada barokahnya. Akhirnya pagi-paginya dia bangun, ya, terus cerita kepada istrinya, Bu, saya tadi malam mimpi Abah. Terus Abah bilang di sini ada uang 100 dinar. Terus tak tanyain, afiha barokah, ada berkahnya apa enggak? Beliau menjawab tidak.
nggak usah diambil. Karena apa? Nggak ada barokahnya. Wah, eman mas. Akhirnya besok malamnya lagi mimpi lagi. Ya, mimpi lagi, di situ ada apa? Dikatakan, fulan, anakku, di sini ada uang 10 dinar, ambillah. Afiyah barokah, apa ada berkahnya? Tidak. Tidak ada berkahnya. Paginya mimpi lagi, bangun cerita lagi kepada istrinya. Wah, tambah marah istrinya. Wah, mas eman tidak diambil, nanti hilang nanti. Tapi dia tetap menahan, tidak diambil. Tidak diambil, karena apa? Nggak ada barokahnya, nggak ada halalnya. Nah, hari ketiga mimpi lagi. Fulan, di sini ada uang 1 dinar, ambillah. Afiyah barokah, ada berkahnya apa enggak? Ada. Nah, akhirnya diambil. Nah, diambil. Nah, mau pulang ke rumahnya bingung. Wah, ini bagaimana saya bawa uang 1 dinar ini? Ya, pasti dimarahi sama istri saya. Akhirnya pergi ke pasar. Beli jerami. Ya, akhirnya dapat 2 karung jerami. Sampai rumah, jerami itu dibuka sama orang itu, ternyata apa? Setiap jerami itu ada apa? Ada mutiaranya. Kaget loh, ini kok hebat, ada mutiaranya. Dia bawa ke tukang mutiara di situ, ternyata apa? Wah, nggak berani kalau saya beli. Ya, pergi ke gubernur, pergi ke raja ini yang pasti bisa membeli mutiara ini. Akhirnya apa? 1 kantong jerami ditukar dengan 30 pikul emas. Barokah apa? Berkah merawat ibunya dan berkah daripada rizki yang halal. Wa dirhamun, dan 1 dirham. Wajib yang wajib lillahi untuk Allah alaika atas kamu. Fihi, di dalam dirham itu hakun, ada hak. Fa'adaitahu, dan kamu memberikan hak itu. Wa ja'ahu rajulun, dan datang kepadanya rajulun, seseorang, fasakan dan mengadu ilahi, kepada Yunus, dzikon, kepada atas sempitnya kehidupan. Faqala lahu, Yunus berkata kepadanya Yunus, ayasurruka bi basarika hadza, apakah merasa kamu senang bi basarika, dengan matamu ini, alladzi tubsiru bihi mi'ata alfin, yang kamu bisa memandang dengan mata itu 100.000. Ya. Qala, berkata orang itu, la, tidak. Qala, berkata Yunus, fasam'uka alladzi tasma'u bihi yasurruka bihi mi'ata alfin, dengan pendengaranmu yang kamu bisa mendengar, dengan pendengaran itu yang membuat kamu bahagia, yang buat bahagia dengan 100 kali pendengaran, 100.000 kali pendengaran. Qala, tidak. Qala, berkata Yunus, fu'atuka, hatimu alladzi ta'qilu bihi yasurruka bihi mi'ata alfin, yang kau berpikir dengan hati itu membuatmu senang dengan hati itu, mi'ata alfin, 100.000 kali, tidak. Qala, berkata, la, tidak. Qala, bayadaka, dan kedua tanganmu, yasurruka, membuatmu senang, bihi fadzakara. Qala, berkata Yunus, fadzakara, menghitung fadzakarahu, maka Yunus menghitung kepadanya ni'amallah, nikmat-nikmatnya Allah alaihi, atasnya. Semua aqbala alaihi, lalu menghadap alaihi, kepada orang itu. Faqala, berkata Yunus, aralaka, aku melihat untukmu mi'ataini ulufan, 200.000 nikmat, wa anta tashkul haja, sedangkan engkau mengadu kebutuhan. Nah, ini kan, padahal nikmat itu kan, orang menjadi kaya itu bukan berarti memiliki harta banyak. Kan, sabda Nabi SAW apa? Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizatahu dunya bihadari fiha. Orang yang memiliki dunia seisinya itu apa? Cukup man asbaha aminan fi sirbi, hatinya tenang.
mempunyai ketenangan hati, ya, nggak ada masalah, rumah tangganya nggak ada masalah, ekonominya lingkungannya nggak ada masalah, sama tetangga, sama orang lain nggak ada masalah. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Sehat itu mahal harganya. Dan kadang kita nggak merasakan. Ya, kalau kita sudah nikmat sehat itu dicabut sama Allah, baru kita merasakan, ya, betapa mahalnya sehat itu tadi. Ya, banyak orang yang punya kaki tapi nggak bisa berjalan karena penyakit, ya, karena penyakit stroke, penyakit lumpuh, ya. Bahkan orang yang kaya pun, orang yang kaya rela mengeluarkan ratusan juta demi untuk berjalan. Nah, sedangkan kita tidak perlu memerlukan biaya yang banyak, ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, kita bisa berjalan. Nah, itu nikmatnya Allah, ya. Kita bisa melihat, ya, banyak orang yang rabun, yang kena rabun, apalagi rabun warna, yang berapa juta apabila orangnya itu kaya, berapa ratus juta yang keluarkan untuk demi bisa melihat warna. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan ratusan juta, tapi kita bisa merasakan nikmatnya uang ratusan juta, ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita akan bersyukur kepada Allah. Dan indahu qutu yaumihi, dia mempunyai makan sehari itu, ya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadari fiha, seakan-akan dia itu memiliki dunia seisinya. Tapi manusia itu, ya, watak daripada manusia sering mengeluh, ya, jazua, ya. Manusia itu memiliki sifat jelek, jazua, manua, ajula, aktsara syai'in jadala, ya. Manusia itu banyak jazua, mengeluh, dikasih panas mengeluh, dikasih hujan mengeluh, ya. Nah, dikasih pokok banyak mengeluh manusia itu. Manua, manusia itu memiliki sifat manua, semakin dia kaya semakin eman, semakin dia punya harta semakin eman, ya. Kadang orang semakin kaya itu nggak semakin loman, ya, nggak semakin dermawan, semakin pelit. Karena manua, eman, ya, emanan manusia itu, ya. Manusia uang 100.000, dia mempunyai uang 100.000, sedekah 10%, berapa? 10.000, gampang. Mempunyai uang 1 juta, sedekah 10%, berapa? 100.000, enteng. Mempunyai uang 1 triliun, sedekahnya berapa? 10%-nya berapa kira-kira? 10 miliar. Sedekah eman apa enggak kira-kira? Mau sedekah 10 miliar, wah, merasa berat apa enggak kira-kira? Berat. Nah, itulah manusia. Semakin kaya itu kadang manusia itu semakin eman, ya. Ajula, manusia itu tergesa-gesa, ya. Tergesa-gesa dalam berdoa pun tergesa-gesa. Padahal semuanya ada waktunya, ya. Dia mengajar, ya, memimpin majelis taklim, kadang tergesa-gesa, pengen cepat besar, majelisnya pengen cepat besar. Akhirnya apa? Akhirnya memilih jalan pintas, menggunakan khodam jin. Nah, ini gara-gara apa? Pengen jalan cepat, jalan pintas, ya, tergesa-gesa. Lah itu makanya apa? Ya, kita itu yang keempat, manusia itu aksara syai'in jadala, manusia itu banyak membantah. Ya, contohnya apa? Contohnya orang yang ketahuan maling, ditanya, kamu maling? Enggak, saya enggak nyuri loh. Padahal sudah ketahuan kalau dia maling, ya, sudah salah masih bantah. Itu manusia, ya. Masih salah tetap bantah. Itu manusia, ya. Sifat jelek-jelek itu yang bisa dihindari, bisa dihilangkan dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.